Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Profesor Dr. Asmawi serta para asatiz lainnya, para hujat hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Marilah sama-sama kita buka pengajian kita ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga apa-apa yang kita hajatkan dan kita niatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga pada ini pahalanya kita hadiahkan untuk ahli keluarga kita yang telah berpulang ke rahmatullah, daripada ayah ibu kita, kakek nenek kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita. Dan juga pada ini pahalanya kita hadiahkan untuk saudara kita yang baru saja berpulang ke rahmatullah, Bapak Nur Hilaluddin bin Mugni. Annallaha yatagassahum birrahmah wal maghfirah wa yusrul jannah fi lutfin wa khairin wa afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita simak ajaran kita halaman 18. Wal maqalatus sadisah, yang akan disampaikan oleh guru kita kepada beliau, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatilah hadratil Nabi Mustafa Rasulullah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. ثم إلى أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء المفسرين والسادات الصوفية المحققين والمصنفين المخلصين والمجاهدين في سبيل رب العالمين. ثم إلى روح على اللامة الإمام ابن حجر العسقلاني الشافعي، وإلى روح على اللامة الشيخ محمد نووي البنتني، وإلى روح على اللامة الشيخ ياسين الغدري، وإلى روح على اللامة الشيخ علي الحبيب علي حسين العطاس، ولا روح الشيخ محمد زين الشهبي، ولا روح كاجي أحمد زين الجسمين، ولا روح كاجي أحمد كاجي عصمي أحمد زين الدين وصول قريم. بسم الله الرحمن والدينا ومسايهنا ومؤلمينا وإخواننا وجماعتنا أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجة بالجنة وينفعنا بعلومهم وأنوارهم وأخبارهم والأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة، ومدينة أن رزقنا المنافع والقبر والقرن حلال كالسلام والقرن فيه والهدي بإذن الله مجزير ربنا من محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلال في النار. قال المؤلف رحمه تعالى ونفعنا به وبه بالدارين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وافق لنا واهدنا إلى الحق والصراط المستقيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. والمقالة السادسة عن عبد الله بن مسعود
radhiyallahu anhu, kam min mustadrajin bin ni'mati alaihi wa kam min mabtunin bis sana'i alaihi wa kam min magrurin bis satri alaihi ila akhirih. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam wa la ilma lana illa ma 'allam. Para asatidz, para guru dan para jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bisa berkumpul di masjid mulia ini dalam rangka ta'lim membaca kitab Nasaihul Ibad susunan Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad Nawawi Al-Bantini rahimahullah, dengan harapan semoga perkumpulan kita ini Allah tempatkan sebagai halaqah zikir yang dengannya kita mendapatkan fadilah raudhatun min riyadil jannah. Melanjutkan bacaan kita, wal maqalatus sadisatu, dan perkataan yang keenam. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ini perkataan bijak, mau'izah hasanah dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kam min mustadrajin, kata beliau, kam min mustadrajin, berapa banyak orang yang diistidraj, ma'khudin, yang diambil, qalilan, sedikit demi sedikit, ya, sedikit demi sedikit, bin ni'mati, dengan kenikmatan, bi iksariha, dengan memperbanyak nikmat itu, alaihi, atasnya. Ada yang namanya istidraj. Jadi istidraj itu maksudnya apa? Istidraj itu secara bahasa mengulur. Kalau kita masih kecil pernah main layangan tuh, kita ulur-ulur gitu kan, diulur. Ntar kalau udah apa tuh, udah mau ini ditarik, nah itu istidraj. Nah, ada orang yang terkena istidraj, dia perilakunya banyak berbuat dosa, berbuat maksiat, yang wajib ditinggalin, yang haram banyak dikerjain. Kerjaannya begitu mulu, tapi dia punya usaha maju banget, punya rezeki lancar banget, bahkan jadi orang kaya gitu ya. Pekerjaan, karir moncer, segala aktivitas sukses. Tapi kalau diukur sama kerjaannya, kan begitu kerjaannya, sholat 5 waktu boro-boro, ya, puasa Ramadan ya cuekin aja, zakat meskipun hartanya banyak masa bodoh, tapi usahanya maju terus, bisnisnya lancar terus, karirnya moncer terus. Itu kalau dia orang Islam ya, itu namanya istidraj, ya, itu istidraj. Jadi Allah kasih kenikmatan kepada orang itu, lalu dia merasa
apa yang diperbuatnya, padahal perbuatan dosa tadi nggak ada pengaruh, dia kata nggak ada pengaruhnya, malah kan lebih sukses saya kalau saya berbuat begini, berbuat korupsi, berbuat menzolimi, berbuat tipu-tipu dalam bisnis, sukses aja nih. Makin maju, nggak ada pengaruhnya kepada keruntuhan bisnis dia, kegagalan usaha dia. Jadi Allah berikan kesuksesan, kejayaan, kekayaan, keberhasilan kepada orang yang sebenarnya perilakunya banyak maksiat kepada Allah. Itu namanya apa? Istidraj. Orangnya namanya mustadraj. Orang yang mustadraj, orang yang terkena istidraj. Nah, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitallaha yu'til abda fid dunya ala ma'asihi ma yuhibbu fa innama huwa istidrajun." Summa tala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun." Rawahu Ahmad wal Baihaqi wa Tabarani. Jadi Nabi bersabda terkait istidraj ini, "Idza ra'aitallaha yu'til abda." Apabila kamu melihat seorang hamba, ya, Allah berikan kepadanya segala macam karunia, segala macam kebaikan atau kenikmatan, rezeki, pokoknya hal-hal yang sifatnya enak Allah berikan, ya, keduniaan kepada seorang hamba itu, ala ma'asihi, di atas perbuatan-perbuatan dosanya. Itu kerjaan si hamba sebagai kerjaan pendosa, ya, pokoknya udah banyak dosa aja, yang wajib nggak dikerjain, yang haram dilakukan, itu kan dosa udah semua, yang dia kerjain dosa semua itu. Ma yuhibbu, apa yang dia inginin, artinya apa yang diinginin oleh si hamba itu tercapai terus, ya. Pengen bisnisnya maju, pengen sukses karirnya, sukses karir, pengen populer, semua yang dia inginkan oleh si hamba Allah wujudkan, Allah berikan kepada si hamba, padahal itu si hamba berbuat maksiat, berbuat dosa terus. Kata Nabi, bahwa istidrajun, itu namanya istidraj. Jadi kita harus refleksi, ya, harus muhasabah. Kira-kira keberhasilan kita ini, ya, nikmat, ya, yang karunia yang Allah berikan ini adalah sebagai nikmat apa istidraj? Kalau kerjaan kita nggak benar tapi kita sukses terus, itu istidraj. Segeralah bertobat, jangan merasa wah berarti saya jalan yang saya lakuin udah bener nih, buktinya sukses terus, padahal jalan yang dia lakuin melanggar syariat, melakukan maksiat. Nah, itu istidraj. Kalau yang kita lakukan adalah sesuai dengan syariah, benar, lalu Allah berikan nikmat kepada kita, itu namanya karunia karena taat. Al-fadlu ala ta'ah, karunia Allah atas orang taat, atas perbuatan taat, gitu. Nah, ini kita harus sadar, dan kita sadar, jangan merasa wah kok dia kerjaannya begitu, dosa mulu tapi sukses, kita ikutin dia. Nah, salah juga. Kita jangan ngelihat suksesnya aja, ngelihat jayanya aja dia,
atau hebatnya aja dia, gemilangnya dia, kayaknya dia. Lihat kerjaannya ngapain. Kalau kerjaannya maksiat tapi hebat kaya, nah itu istidraj. Tapi kalau kerjaannya taat, itu fadlun minallah. Nah, fadlun minallah. Summa tala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah membaca setelah menyampaikan tadi, falamma nasu ma dzukkiru bihi, maka taklah mereka lupa dengan apa yang telah diperingatkan. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu, pintu segala kenikmatan, ya, kesenangan, ya, mereka dapetin. Hatta idza farihu bima utu, hingga ketika mereka itu senang gembira dengan apa yang telah diberikan, akhaznahum baghtatan, maka kami angkat, kami siksa mereka dengan secara tiba-tiba, secara mendadak. Faidahum mublisun, masa seketika mereka itu putus harapan. Tiba-tiba lagi jaya-jayanya, lagi sukses-suksesnya, lagi kaya-kayanya, dengan perbuatan maksiat tadi Allah cabut nyawanya, entah dengan berbagai cara, kecelakaan lah, sakit parah dan semisalnya. Tadi perbuatan dosa yang dia lakukan belum sempat tobat, perbuatan zolim yang dia lakukan belum sempat tobat, karena dia sudah menjadi kebiasaan dengan anggapan dia, saya sukses karena begini yang saya lakuin. Itulah istidraj. Nah, jadi membawa dosa matinya itu. Nah, ini menjadi nasihat bagi kita. Kalau Allah perkenankan semua doa kita karena kita berbuat taat, itu berarti fadlum minallah. Kalau Allah perkenankan permohonan kita, ya kan semuanya juga mohon kepada Allah, tapi kerjaan kita dosa mulu, itu istidraj. Iblis bermohon nggak kepada Allah? Iblis bermohon nggak kepada Allah? Iblis bermohon kepada Allah. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Ketika dikeluarin dari sorga, kan iblis ngomong, mohon kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun, wahai Tuhanku, mohon beri aku penangguhan waktu hingga hari dibangkitkan. Allah terima permohonan iblis? Terima. Kata Allah, fa innaka minal munzorin, ya iblis, kamu diberikan penangguhan. Makanya iblis sampai hari kiamat dia terus hidup, ya, dan melakukan gangguan-gangguan sebagaimana gangguan kepada Nabi Adam. Iblis mohon diterima oleh Allah. Pertanyaannya, apakah Allah ridho dengan kerjaan iblis? Hah? Enggak. Allah sebut mal'unun, laknatullah itu iblis. Itu istidraj. Itu istidraj. Allah kasih istidraj kepada iblis dengan menerima doa dia. Itu dia kan semakin banyak berbuat dosa, berbuat mengganggu manusia, kan semakin banyak dosanya nanti di akhirat, ya, gitu. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan begini, ijabatud doa laisat alamatar ridha. Diterimanya doa seorang hamba tidak berarti Allah ridho kepada hamba itu. Kok begitu? Iya, lihat dulu kerjaan si hamba itu apa, taat apa maksiat. Yang namanya doa kan permohonan, siapapun bisa bermohon, nggak mesti kita orang yang suka ke masjid berdoa, orang yang nggak suka ke masjid juga sering berdoa, bermohon kepada Allah,
Orang yang suka bermaksiat juga suka berdoa juga. Tapi diterimanya permohonan hamba itu bukan berarti Allah ridho. Kalau dia kerjaannya maksiat, itulah namanya istidraj. Tapi kalau orang itu kerjaannya taat, itu namanya fadlum minallah. Nah, ini kita harus pahami mana yang istidraj, mana yang fadlum minallah. Itu orang kerjaannya dosa mulu tapi nggak pernah sakit, sehat terus, nggak pernah sakit. Lah kita yang misalnya yang taat mulu, perbuatan taat mulu, yang rajin ibadah sakit mulu, ngapa begitu ya? Nah, itu jangan salah dulu kepada orang yang berbuat maksiat, yang kerjaannya dosa mulu itu dikasih sehat, itu istidraj. Lah kalau kita yang katakanlah orang yang suka melaksanakan kewajiban tapi sakit mulu, itu namanya ujian ya, ujian gitu. Lah kalau orang berbuat dosa dikasih kecelakaan ya ente nggak pernah sholat sih, jadinya ente susah tuh, udah nggak sholat susah juga hidupnya. Itu apa itu namanya? Itu namanya hukuman. Hukuman atau peringatan sekaligus hukuman. Allah peringatin, ente selama ini yang ente kerjain salah, yang wajib nggak pernah kerjain, jadinya susah tuh hidup gitu, jadinya sengsara tuh hidup ya, karena durhaka kepada orang tua sengsara hidup tuh. Itu peringatan atau hukuman ya, peringatan sekaligus hukuman, ukubah di dunia. Makanya segera sadar gitu. Kita lihat posisi kita nih, ukur muhasabah diri kita. Yang kita kerjain apa nih selama ini? Nah, harus sering begitu. Istighfar, maka kita disuruh sering istighfar banyak. Wa kam mim maftunin ay mumtahanin bil bala'i bis sana'i ay bi kasratis sana'in nasi alaihi. Wa kam min maftunin, dan betapa banyak orang yang diuji mumtahanin, yang diuji bil bala'i, dengan bala, bencana ya, bencana kekurangan ya, kekurangan makanan, kekurangan kekayaan, bencana sakit ya, bencana yang bersifat alam, segala macam bala ya, bencana itu banyak orang yang diberikan gitu ya, diuji dengan bala bisanai, dengan sanjungan, abikasus sanai alaihi, dengan banyaknya sanjungan manusia kepadanya. Jadi orang yang katakanlah kalau bahasa sekarang populer, dia banyak disanjung, banyak dipuji orang karena keunggulan, kelebihan dan semisalnya, tetapi sesungguhnya itu dia adalah bencana. Sesungguhnya itu menjadi bencana bagi dia gitu ya. Selama ini kita melihat bencana yang nyata nggak enak ya, tadi sakit, bala gitu kan, kecelakaan juga bala ya, bencana kena bencana alam, banjir, gempa bumi, gunung meletus, itu bala juga, diuji itu ya. Kita diuji juga dengan bala semacam itu. Tapi ada juga yang diuji berupa banyak sanjungan orang terhadapnya. Banyaknya sanjungan orang terhadapnya itu menjadi ujian, yang itu bisa jadi itu bencana. Sesungguhnya itu bencana bagi dia. Kalau dia nggak sadar, bisa mencelakakan itu. Banyaknya sanjungan, banyaknya pujian orang terhadapnya. Dengan banyak orang yang memuji, menyanjung,
menjadi populer, menjadi banyak orang mengeluh-elukan, boleh jadi dia akan lupa diri, gitu kan? Lupa diri. Kalau udah lupa diri, itu namanya ghaflah. Udah, ya, alamat akan celaka, ya. Akhirnya itulah sebagai bencana bagi dia sebenarnya. Kecelakaan itu bencana. Celaka secara akhirat, bukan mungkin secara dunia, ya. Atau di dunianya dia alami langsung, ya, kejatuhan dia akibat dia ghaflah dengan banyak sanjungan dan pujian itu. Nah, jadi kita juga harus sadar banyaknya pujian dan sanjungan boleh jadi itu menjadi bala bagi kita. Wa kam min magrurin ay mutmainnin qalbuhu fid dunya wa ghafilin anil akhirah. Betapa banyak orang yang tertipu, ay mutmainnin qalbuhu, yang tenang hatinya, tentram hatinya fid dunya, dalam urusan dunia, wa ghafilin anil akhirah, lalai dari urusan akhirat. Bisatri, dengan ditutup celaknya, aibnya. Ay bisatrillahi uyubahu alaihi, yaitu dengan Allah menutup celaknya, aibnya, alaihi, atasnya. Betapa banyak orang terpedaya melalui apa? Melalui aib-aibnya yang ditutup oleh Allah, sehingga orang lain tidak tahu aib itu orang. Padahal aib itu orang besar, banyak, tapi orang nggak ada yang tahu karena Allah tutup. Lalu si orang ini yang aibnya banyak, besar ini, yang ditutup oleh Allah, merasa benar terus, merasa baik terus, merasa udah yang paling hebat, maka magrur. Itulah orang magrur, terpedaya. Dia sebenarnya melakukan korupsi, tapi nggak ada yang tahu dia korupsi, gitu kan? Nggak ada yang tahu, ya, karena berbagai cara bisa terlindungi dia. Dan yang terpenting, Allah memang tutup aibnya. Melakukan berbagai tindak manipulasi, nggak ada yang tahu karena Allah tutupi. Semua perbuatan celak yang dilakukan nggak ada yang tahu. Perbuatan dosa yang dilakukan nggak ada yang tahu karena Allah tutup. Lalu si orang itu merasa nyaman-nyaman aja, merasa tenang-tenang aja, merasa wah saya enak begini nih, nggak ketahuan terus. Akhirnya terus dia berbuat demikian. Itulah yang namanya magrur, terpedaya, tertipu, terpedaya karena ketidaktahuan dia. Begitu kejahilan dia tuh, padahal dia harusnya refleksi, sadar yang namanya dosa pasti akan kebuka, enggak di dunia, pasti di akhirat. Yang namanya kezoliman pasti akan dituntut, di dunia selamat, di akhirat ada mahkamah ilahi, semuanya akan dibeberkan kezoliman itu, ya. Nah itu kalau dia nggak meyakini itu, nggak tahu, nggak sadar tentang itu, merasa asik terus dia dengan perbuatannya, itulah magrur. Dosanya semakin banyak, mungkin nggak sempat taubat. Kalau dia berbuat zalim pada manusia, ya harus minta maaf, minta dibebasin kepada manusia yang dia zalimi. Ini kagak, karena dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya, dengan keunggulannya, dia bisa menutupi segala perbuatan tercelaknya, sehingga dia merasa nyaman dengan apa perbuatan tercela tadi, karena Allah tutup, Allah nggak buka. Nah inilah dikatakan sebagai magrur.
Nah, kita jangan sampai seperti itu. Ya, kita itu memang kita disuruh berdoa, Allahumma stur auratina. Ya Allah, tutuplah celah-celah kami, aib-aib kami. Karena kalau Allah buka, kalau Allah kehendak untuk membuka, ya kita ini seperti apa? Ya, banyak celahnya kita. Cuma Allah kan tutup celah kita. Kita berdoa seperti itu. Ya. Itu supaya kita sadar bahwa jangan kita merasa tidak dibuka celah kita lalu kita merasa nyaman terus dengan perbuatan tercela itu gitu. Kita harus sadar pada saatnya Allah mau buka celah kita pasti terbuka. Karena itulah kita segera sadar tidak berbuat yang tercela itu. Ya. Berhenti untuk tidak berbuat yang tercela itu. Supaya apa? Supaya kita tidak menjadi magrur, orang yang terpedaya. Padahal banyak celah, karena ditutupin merasa nggak ada celah gitu. Karena Allah tutup celahnya, merasa nggak ada celah, bersih bener, merasa bersih. Nah, ini jangan sampai kita menjadi magrur. Nah, inilah ya mau'izah hasanah yang kita baca pada hari ini. Semoga kita dapat memahami, menghayati dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin.